Hey guys, kalian lagi dengerin Layak Punya Podcast bersama gue Maisal dan Bayang. kali ini kita mau ngobrolin soal aktor Indonesia nih. Boleh banget. Tapi aktornya yang bisa dibilang pendatang baru yang lagi disenengin banyak orang nih. Yang kalau gue lihat ya di Instagramnya lah ya, kalau tiap kali dia muncul pasti likes-nya nambah, Komennya banyak nambah. banget. Kayaknya gue tau deh lo mau ngomongin siapa. Siapa coba? Lo pasti mau ngomongin Angga Yunanda bukan? Ya gue Iya, betul. bener-bener penasaran nih. Jujur kalau gue tuh agak jarang nih nonton soal film Indonesia, update soal aktor-aktris Indonesia, seleb-seleb. Kadang gue nggak tahu siapa gitu. Pas gue ngeliat Instagramnya Layar kan udah wah ini kok banyak banget yang suka. Jadi tahu kan gara-gara Iya. Instagram layar. Nah gue pengen tahu nih Mai, kan Hai. lo kayaknya aktif banget ya. Ngeliat tahu ini siapa. Gue juga sering nanya-nanya lo kan, ini siapa sih Mai? Itu siapa tadi? Angga Yunanda, namanya Angga Aldi Yunanda. Angga Aldi Yunanda. Yang filmnya apa aja sih? Gue juga belum tahu nih. Sebenarnya dia emang aktor pendatang baru. Dia banyak sih udah main film, yang filmnya yang terkenal itu Dua Garis Biru. Oh, iya, Terus iya. juga Mariposa. Yang lawan mainnya. Mariposa tuh yang Lawan mainnya Zara Adisti. Zara JKT48 itu. Iya, betul. Itu juga sempat film booming ini tuh juga kan filmnya. booming yang Iya. banyak banget penontonnya. Betul. Dua Darah Biru kalau nggak salah. Dia juga main film horor loh. Oh, si Angga ini. Iya, Angga main film horor. Waktu dia main film horor yang judulnya apa ya? Sajen deh kalau nggak salah. Oh, ya, Sajen gue lupa. lumayan berapa tahun yang lalu ya? Iya, tapi dia lawan mainnya Amanda Manopo. Oh nggak tahu juga ya, kan gue nggak tahu beneran. Kayak lo nggak tahu artis Nggak Indonesia tahu ya? Ya beneran. ampun, ini orang apa sih, orang Brazil apa Enggak, gitu? jadi masalahnya gue emang nggak update soal masalah-masalah begitu. Oh iya. Kalau Lo misalnya update soal film Hollywood. Enggak juga. Drakor. Enggak juga. Apa? Enggak, gue enggak update. Kalau dibilang update enggak, gue nggak nyari-nyari kayak apa sih yang terbaru enggak. Cuma gue kalau nemu Sekedar info, tahu gitu. misalkan ada film apa nih yang bagus, yang atau sutradara yang benar-benar gue suka, atau aktor jarang sih, cuma sutradara sih yang benar-benar gue suka, atau apa misalnya. Sutradara Indonesia. Indonesia, luar negeri. Biasanya Indonesia tuh gue nunggu banget Joko Anwar, Mauli Surya. Pokoknya ada beberapa yang film walaupun gue nggak terlalu tahu sutradaranya, walaupun yang sutradaranya nggak ngefans mungkin kayak Hanung atau Garin, cuma gue jadi penasaran filmnya apa gitu. Walaupun nggak semuanya juga gue tonton. Menurut gue film-film Indonesia keren-keren sih. By the way bang, lo tau kan mukanya Angga Yunanda tuh Iya, kayak iya, gimana? iya, iya. Nah, iya. Menurut lo nih, lo kan laki-laki. Iya. Kalau lo ngeliat Angga Yunanda, kalau cewek-cewek nggak usah ditanyain lagi ya. Oke. Angga Yunanda udah pasti dia ganteng. Hmm. Fansnya tuh yang perempuan tuh banyak banget. Kalau misalnya lo ngeliat Angga Yunanda nih, lo kan laki-laki ngeliat Angga Yunanda tuh dia gimana sih? Menurut gue tuh dia tuh kayak hype baru ya, kayak mungkin banyak yang belum lahir ya. Pas tahun 2000-an awal itu kan ada Pedangan Cinta. Itu munculnya Nicholas Saputra. Itu munculnya kayak karakter-karakter yang cool itu pendiam, yang suka menyendiri, itu jadi keren. Mungkin Angga Yunanda tuh hal yang baru kayak gitu sekarang. Cuma gue nggak tahu yang bikin dia benar-benar. Mungkin ada hubungannya kayak Hallyu ya, Korean Wave, ya kayak dia tuh kayak unyu-unyu atau gimana Iya, gitu. emang dia mukanya agak manis sih. Menurut gue dia manis. Gak manis. Gantengnya dapet, nggak pahit dong. Menurut gue dia mukanya baby face, iya baby face. Jadi dia manis mukanya. Tapi Dia yang usia berapa sih? kalau nggak salah sih 20 tahun ya. 20. Dia Masih kalau muda kita banget tahun ya? 2000, kalau nggak salah ulang tahunnya tanggal 16 Mei. Gue ngomongin tadi kan Nicholas Saputra 2001, dia lahir 2000, baru sampai 1 tahun masa dia waktu itu. Iya, tapi nggak tahu sekarang umur berapa ya berarti ya? Kalau nggak salah sih umur 20-an deh. Nggak jauh lah sama gue 21. Tapi wajahnya kayak baru 16-an gitu. Iya, ya? makanya dia tuh mukanya baby face. Jadi manis, gantengnya dapet, manisnya dapet, coolnya dapet. Yang bikin keren dari seorang Angga Yunanda menurut gue, di setiap film kan pasti dia memerankan karakter yang berbeda-beda juga. Nah menurut gue dia tuh bisa ngubah mimik wajahnya dia, gaya-gaya rambutnya dia, semua itu dirubah sesuai dengan film apa yang dia perankan. Sesuai karakter. Nah iya, kayak film yang baru banget nih. Oh, yang sama
yang cewek lebih tua itu. Iya, film barunya si Angga Yunanda ini akan tayang pada 2021 nanti. Nah, lawan mainnya kan udah keluar nih posternya sekarang yang booming banget. Nah, cinta pertama, cinta kedua dan ketiga. Itu dia lawan mainnya adalah Putri Marino. Kalau kita bayangin ya guys, kayaknya kayak nggak pas nggak sih si Angga Yunanda yang imut-imut banget. Oke, Putri Marino juga imut. Jadi kalau misalnya dipasangin sama si Angga Yunanda, menurut gue cocok-cocok aja sih. Cuman kan yang kita pikirin adalah persepsinya masyarakat, netizen yang berpikir kalau Putri Marino kan udah nikah, kok disandinginnya sama Angga Yunanda yang masih imut-imut banget. Cuman selain itu oke-oke aja sih, karena kita nggak bisa berpikir yang gimana-gimana dulu nih, karena kalau misalnya ini film bakalan jadi keren banget karena si Putri Marino dan Angga Yunanda gimana? Pertama, Angga Yunanda sama Putri Marino, kayak aktingnya nggak usah diragukan lagi nih. Film-film mereka juga berdua udah banyak. Menurut gue tuh gini ya, ada yang orang-orang kalau khususnya aktor kan misalnya, ada orang yang kalau udah digemarin banyak orang, tapi cuma karena fisiknya, tapi mereka bisa acting atau apa, cuma orang lebih tahu mereka sebenarnya kan karena fisik kan. Misalnya Putri Marino cantik, siapa tadi Angga Yunanda cakep, tampan. Nah kelemahannya tuh gini, apalagi kan Angga itu kan punya image yang kayak teenager banget ya, kayak itu dia tuh bakal ada tantangan untuk jadi kayak tadi kan dia harus berperan sebagai orang lebih dewasa. Ya kan di sana ceritanya lebih dewasa atau apa, orang bakal ragu itu kayak apa, kayak misalnya kayak itu Heath Ledger kan. Heath Ledger di film Batman kan dia kayak pas dia tahu orang dia diumumin kalau dia jadi Joker kan orang banyak apa sih Heath Ledger jadi Joker, tapi ternyata akhirnya keren banget kan. Orang ingat Joker ya sekarang kan udah Joaquin Phoenix kan, ingat dibanding-bandingin sama dia siapa aja Joker barunya kan bakal dibanding-bandingin. Itu kan itu ada isinya kayak aktor tuh untuk sekarang dimana orang selebriti itu jadi kayak apa sih namanya kayak orang hype, jadi kehidupan, jadi kayak hiburan, entertainment kan gitu kan, orang akses nyari hiburan malah nyari info tentang selebriti, itu bakal jadi tantangan buat mereka kayak Angga Yunanda gitu. Tapi gue yakin film bakalan keren sih. Gue ngeliat posternya, di posternya itu si Angga rambutnya gondrong gitu guys. Lo tau kan muka imut terus rambutnya gondrong, wah gila itu. Gue sampai kayak bikin kok gantengnya makin ya ini di poster ini gitu kan. Terus di sampingnya ada Putri Marino, ganteng remaja sama yang udah dewasa gitu. Nah tapi di poster ini nih dia mukanya dewasa karena rambutnya gondrong terus kayak diberantak-berantakin gitu. Iya ampun, pokoknya ganteng. Ini walaupun di Indonesia juga kan, kalau udah kan banyak tuh orang yang bilang, oh dia nih bisa acting karena apa? Bisa jadi aktor karena haji mumpung, misalnya anak selebriti atau apa gitu kan. Tapi kan walaupun gitu juga mungkin Angga bukan anak selebriti atau siapa ya, tapi walaupun mungkin karena awalnya orang bilang, oh dia cakep nih, cocok jadi aktor, mungkin awalnya gitu, mungkin ya nggak tahu gimana. Tapi lo tau kan habis itu kan dia sebenarnya dia kan tuh habis itu kan dia kayak masih latihan acting atau apa sih gitu kan, terus belajar sih. Tapi fakta yang sebenarnya nih guys, buat kalian yang belum tahu, Angga Yunanda itu awalnya adalah orang yang pemalu banget. Tapi karena dia memulai karirnya terjun di dunia entertain, terus dia juga berakting, di situ dia ngerasa tempat dia untuk mengekspresikan. Jadi dia udah nggak malu lagi dia tuh. Kalau misalnya malu nggak mungkin dia bisa berakting sekeren itu, sekeren film-film yang udah dia bintangin gitu. Tapi emang juga ada juga sih beberapa aktor kayak Johnny Depp kan pemalu, dia kan malah nggak mau nonton filmnya sendiri gitu ya. Tapi kan padahal dia keren banget kan, hasil filmnya kadang keren. juga orang kalau dia bilang pemalu orang nggak bakalan percaya gitu kan kalau melihat hasilnya. Masa sih pemalu, orang famous keren ini kok gitu. Actingnya dia keren banget gitu kan. Terus juga gini, kan orang banyak reverse sama dia atau gimana. Dia emang pernah kayak apa sih membuktikan nggak sih kalau dia tuh dalam karir beraktingnya dia mungkin dia kayak dipuji sama saudara misalnya gitu atau gimana, mungkin dapat award atau dia pernah dapat award sih tahun 2016 dia dapat award di SCTV Award kategori aktor pendatang baru terletok kalau nggak salah. Itu udah lumayan lama ya 2016. Lumayan lama, dibilang sebagai aktor pendatang baru sih juga enggak banget, tapi pada saat itu ya memang dia pendatang baru 2016. Berarti dia menang 2016 tuh baru. Dia menang itu dari
filmnya Mermaid in Love, pasti kalian tahu nih. Gua nggak Kalau tahu. cewek-cewek yang suka nonton sinetron unyu-unyu, Mermaid in Love tuh keren banget pada masanya. Oh itu sinetron. Iya, yang main tuh Siva Haju, cewek-cewek cantik guys, Siva Haju, Amanda Manopo, terus si Angga Yunanda, gitu. Oh, jadi- film itu kan booming banget kan, banyak yang suka juga. Kan banyak tuh, mungkin kan ada beberapa aktor yang benar-benar kayak spesialisasi sinetron, misalnya kayak yang top Agnes mungkin ya. Dia kan walaupun dia terkenal sebagai penyanyi, kalau aktrisnya kan sebagai sinetron ya, pernah jadi bintang sinetron paling mahal kan gitu. Terus juga ada juga yang benar-benar spesialisnya kayak film, Nicholas Saputra misalnya, gitu ya, kayaknya belum pernah ada di sinetron ya, atau gue nggak tahu. Film Nicholas Saputra dulu pernah main sinetron gitu. Dia pernah main Pernah main tapi gue nggak tahu, mungkin yang gue tahu Dian Sastro pernah main sinetron. Iya. Dian Sastro. Terus ya kayak apa? Siapa sih? Siapa yo? Aduh, yang Siapa yo? terkenal tuh Reza Rahadian. Reza Rahadian. Dia kan awalnya dari sinetron kan. Ya. Akhirnya jadi ya ada juga yang balik kayak gitu, mungkin kayak Angga tuh kan awalnya dari sinetron. Taunya jadi gedenya di film gitu. Iya. Soalnya gue nggak tahu gue emang nggak nonton sinetron, gue nonton TV. Gue juga nggak nonton Gue sinetron. nonton TV soalnya, jadi nggak tahu. Tapi karena Kenapa nggak nonton TV, nggak punya TV? Apa gimana? Nggak ngerti. Jadi gini, gue tuh justru tahu sama Angga ini pas gue di layar ini loh. Oh, iya. Jadi kayak kok banyak banget ya pas dinaikin waktu di Instagramnya layar kan, dinaikin tuh jadi kayak langsung likes, komen Iya. banyak gitu kan. Lihat cewek-cewek kan yang langsung iya, komen, apalagi "Amanda, dibandingin Amanda." sama siapa, Jeffrey Nicole kan gitu kan. Apalagi dibandingin sama Rizky Nazar. Aduh, itu Rizky kayaknya- Nazar mukanya Gue sebenarnya nggak tahu tampaknya juga luar sih. biasa. Gue sebenarnya nggak tahu juga sih mereka itu gimana. Tapi kira-kira kan ada banyak juga kan yang aktor terkenal tiba-tiba langsung redup. Nah menurut lu gimana? Soalnya kata gue ya, orang cakep, orang tampan tuh banyak di dunia hiburan, hampir nggak ada yang jelek ya. Tapi gini, mereka bisa bertahan nggak sih? Soalnya kata gue kalau dengan ketampanan nggak bisa bertahan, tapi dengan actingnya bisa nggak sih? Iya. Lu Sebenarnya pengamat ya? kalau menurut gue ya, film-film Indonesia, aktor-aktor, aktris-aktrisnya, dia tergantung kayak dia bisa nggak sih memerankan suatu film ini tuh dengan benar-benar, karena kan biasanya kayak misalnya Reza Rahardian waktu itu dia pernah bilang kalau saya ditawarin suatu film, dia pasti lihat dulu film ini saya bisa nggak dalemin. Dia pasti minta waktu seminggu buat mahamin film itu isinya apa, dan dia pasti bakal mantepin si karakteristiknya dia di situ gitu. Jadi nggak sembarangan dia say yes terus dia asal-asalan memerankan film itu gitu, enggak. Setahu gue film Indonesia semua aktor aktrisnya mereka seperti itu sih, bagusnya di situ. Berarti gue ingetnya di Hollywood tuh kayak apa ya? Kayak Nicolas Cage ya, kayak kan dia kan termasuk yang redup kan. Soalnya dia tuh bisa asal milih skrip. Beda sama Nicholas Saputra. Siapa sih? Leonardo DiCaprio. Soalnya gue memandangin Nicholas Saputra tuh Leonardo DiCaprio di Indonesia. Begitu kayak gitu. Nicholas Saputra. Iya, Leonardo DiCaprio tuh hampir nggak pernah main film jelek. Karena dia emang benar-benar bisa milih skrip yang bagus. Sebenarnya gue pernah nonton wawancara Graham Norton ya. Graham Norton tuh pas dia wawancarain Charlize Theron, katanya gini, dia tuh nggak tahu, dia cuma dari sekedar baca skrip, dia belum benar-benar tahu itu bakal sukses atau enggak, itu bakal bagus atau enggak. Sebenarnya itu feelingnya doang, itu kan tergantung lagi feeling sutradara dan sebagainya. Cuma kayaknya butuh juga ya feeling untuk bisa tahu kayak menerka walaupun itu sebagai cuma sekedar untung-untungan sebenarnya. Dan kayaknya kayak Angga Yunanda itu juga sayang juga kalau cuma dia hanya sebatas itu ya. Jadi ingat juga kan pas film itu yang hype Dilan. Ingat nggak Dilan waktu pas awal-awal kan si Iqbal kan penyanyi kan. Kan pas dia kepilih orang kan banyak yang mandang rendah kan, maksudnya apa sih dia bisa acting atau enggak kan banyak kan. Banyak Tapi yang akhirnya bisa nggak sih ini dia. Tapi akhirnya dia jadi itu film iya, booming banget. jadi sejarah. Dia berhasil memerankan film itu dengan sungguh-sungguh, dengan bikin kita para penontonnya kayak nonton 4 kali nggak masalah, nonton Jadi 2 salah kali nggak satu masalah nih. serial yang benar-benar semuanya itu penjualannya Semua bagus ya. kalangan, kayak dari tante gue, adik gue, banyak banget yang suka sama film Dilan itu.
Ya itu kan juga tiap tahun, setiap waktu bakal ada pendatang baru. Berarti kita bakalan lihat nih ya, dia bakal bisa bertahan survive atau di enggak. dunia ini atau enggak. Iya, betul. Maksudnya di dunia perfilman ya, bukan dunia di perfilman. sekedar Tapi dunia. tapi si Angga Yunanda juga di dunia tarik suara dia juga jadi penyanyi loh. Buka dong YouTube-nya Angga Yunanda. Terus itu banyak lagu-lagunya dia yang udah rilis. Jadi kita tinggal lihat bisa Udah nggak dia ganteng Bang Michelle. bisa acting, Bisa acting. bisa nyanyi. Bisa nyanyi. Ah udahlah. Coba lu bisa apa? Aku pengen tahu. Gue jadi bingung. Jadi gimana nih sekarang? Kalau dia kan film baru itu kan apa tadi? Cinta pertama, kedua. Cinta pertama, cinta kedua, dan cinta ketiga. Dan ketiga. Lu bakalan nonton itu nggak itu? Sebenarnya gue kepo banget sama filmnya apa. Soalnya dia disandinginnya sama si Putri Marino. Jadi gue pengen tahu dia bisa nggak tentang itu ya? Gimana sih aktingnya dia atau di cuma film itu gitu. sekedar penampilan jadi kayak dewasa atau dia Iya. juga bisa gitu kan kita juga. Tapi masih lama lagi tayangnya 2021. 2021. Tungguin aja kali ya. Tapi 2020 ini cuma itu ya Mariposa. Syutingnya ada kayaknya. Apa gimana? Filmnya 2020 Mariposa. Filmnya Mariposa, Dua Garis Biru. Dua garis biru. Gue tadi kayaknya nyebutnya Dua Darah Biru ya. Iya, Dua Darah Biru. Minta maaf sama Angga. Minta maaf cerita sama Angga. Angga sorry ya, dia emang masa bilangnya Dua Darah Biru, Dua Garis Biru guys. Dua Darah Biru keraton ya. Dasar. Ya itulah obrolan kita soal Angga Yunanda yang penting sih. Obrolan kita sih nggak penting, cuman ngomongin Angga Yunandanya ini yang penting. Apalagi buat kalian yang suka banget sama Angga Yunanda. Sama gue juga suka kok sama Semua Angga Yunanda. filmnya pengen ditontonin. Iya, betul. Kita tungguin aja ya film terbarunya dari Angga Yunanda. Sampai sini dulu layar punya podcast. Sampai ketemu lagi di podcast yang ke-7. Bye bye.